Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang di surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan menerima firman Tuhan. Urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami yang akan mendengar dan menerima firman Tuhan, dan kami melakukan. Dengan itu Tuhan Yesus pasti memberikan pertolongan bagi kami semua yang mendengar dan melakukan. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan pada saat pagi hari ini dengan judul pengorbanan terbesar. Kami ambil dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham, lalu sautnya, "Ya Tuhan," ayat 2, firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Nabi Ibrahim mempersembahkan putranya yang tunggal, Ishak. Itu adalah satu gambaran Allah Bapa yang mengorbankan anaknya yang tunggal di Golgota. Itu adalah satu kasih yang tiada tara. Ada 3 kata yang berkaitan dengan satu pengorbanan, saudara. 1, kata sakit. Suatu pengorbanan tidak bisa dipisahkan dari rasa sakit. Sebab jika tidak sakit, itu belum suatu pengorbanan. Ibu Teresia, tidak ada satu pengorbanan tanpa rasa sakit. Ibu Teresia ini cinta Tuhan, cinta orang-orang tua yang tidak ada keluarga dan orang-orang yang tidak mampu. Maka dia rela berkorban. Sakit sebenarnya, namun oleh karena panggilan Tuhan, dia rela melakukan itu. Suatu orang yang memberi itu ada satu perasaan sakit. Ada sesuatu yang keluar dari dalam dirinya. Kita ada karena orang-orang yang rela berkorban. Keberadaan kita oleh karena ada orang-orang yang berkorban di antaranya. Kita lihat waktu kita lahir, ibu kita dengan menderita sakit, pengorbanan. Kami melahirkan anak pertama, sakit. Lalu mamanya ke rumah sakit pada usia 12-13 hari. Hujan, angin, kedinginan, belum pulih ini mamanya. Tapi rela menunggu anaknya, anak kami yang sakit waktu itu. Dan itulah. Dan juga waktu sekolah. Ya, kalau tadi lahir dalam saat sakit, orang tua, kakak, saudara juga merasa harus mengeluarkan biaya, sakit tubuh, fisik, dan lain-lain. Waktu sekolah juga harus mengeluarkan uang, menyisihkan. Harus ada
perhitungan yang matang supaya antara kehidupan keluarga, kebutuhan dan kebutuhan sekolah anaknya ini terlaksana dengan baik. Waktu kita mau bekerja, orang tua berdoa, orang tua berusaha, saudara-saudara, teman juga ya berusaha menolong. Waktu menikah pun demikian, orang tua mengeluarkan biaya, berdoa, saudara-saudara dan lain sebagainya. Waktu membeli rumah, waktu membeli apa-apa untuk kebutuhan, masih terus itu. Orang tua dan saudara sakit, teman juga kadangkala itu terjadi. Itulah saudara-saudara, orang yang mengeluarkan suatu pengorbanan penuh dengan kasih, penuh dengan rasa sakit maksudnya, ya. Itu yang pertama. Kami yakin juga Nabi Ibrahim ini merasakan hal itu sebab anaknya yang tunggal Ishak itu diminta oleh Bapa, oleh Tuhan untuk dikorbankan di atas gunung yang ditentukan oleh Allah sendiri, itulah Gunung Moria. 2. Kalau tadi kata sakit, dalam pengorbanan itu yang kedua adalah ada satu kata kasih. Pertama kali muncul di Alkitab kata kasih. Itu ada di ayat yang kita baca ini. Ya, ayat yang kita baca. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepada Abraham lalu sautnya, "Ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, dan seterusnya. Yang engkau kasihi." Dalam kata kasih, saudara, seperti Abraham yang mengasihi putranya Ishak yang diminta oleh Tuhan. Kita lihat kata kasih dalam perjanjian baru, di dalam Alkitab kita ya disebutkan dalam Ibrani, kitab Ibrani maksudnya perjanjian lama. Itu adalah 4 huruf A, H, B, H. A, H, B, H. Atau A, hamba, A, haya, A, haya. Nah, kalau kita belajar dalam bahasa alfabet, ya, alef itu adalah pertama dalam abjad alfabet. Orang pertama itu adalah Bapa, Allah Bapa. Yang kedua adalah Bet. Itu orang yang kedua. Orang yang kedua membayangkan anak, ya, anak. Dan H atau hi, ya, hi, huruf kelima adalah angka kasih karunia, itu yang kelima. Jadi Bapa pertama, karunia atau anak yang kedua, 3 karunia, ya. Jadi intinya adalah karena kasih Bapa mengaruniakan, ya, yang ketiga tadi, anaknya yang tunggal, yang mana dalam bahasa yang kita pelajari ini, Yesus Kristus.
Saudara, itulah kasih. Sehingga Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu Allah mengasihi isi dunia ini, maka diberikannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan dapat hidup yang kekal. Kristus yang dikasihi oleh Bapa rela di Gunung Golgota. Kalau tadi Ishak di Gunung Moria dengan perasaan sakit, tidak bisa tidur karena gundah, besok anakku akan kupersembahkan karena diminta oleh Bapa. Luar biasa. Itu sesuai dengan tema pengorbanan yang terbesar. Oleh karena kasih Allah, Yesus rela berkorban untuk dunia, untuk saya, untuk saudara yang percaya ini. Sehingga dosa kita, segala kekurangan kita, kesalahan kita diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, anak domba Allah itu. Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan kehidupan kita menjadi berkat, menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Waktu Abraham diperintahkan untuk mengorbankan Ishak di Gunung Moria, luar biasa sakitnya, luar biasa tekanan itu, luar biasa pergumulan itu. Sepanjang malam susah tidur, sakit ya, pikiran, hidup, hatinya. Tetapi karena kasih, karena permohonan Bapa, rela. Inilah satu ketaatan. Kita masuk yang ketiga adalah kata taat. Dalam Perjanjian Lama, kata taat itu sama dengan dengar, identik dengan dengar. Sebab bahasanya adalah sema, Ibraninya. Sema ini saya membaca dalam kitab bahasa Indonesia yang lain ya, saudara-saudara, bahasa Indonesia modern ya. Hendaklah kamu dan keturunanmu seumur hidup menghormati Tuhan Allahmu dan mentaati semua hukumnya yang saya sampaikan kepadamu. Ini dalam Ulangan 6 ayat 2 dan 5. Ulangan 6 ayat 2 dan 5. Supaya kamu panjang umur di negeri itu. Cintailah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu dan dalam perbuatanmu. Anak Tuhan, orang percaya dalam panggilan Tuhan, itu seyogyanya, selayaknya mencintai Tuhan. Bukan setengah hati cintanya, tetapi dengan sepenuh-penuh hati. Dan dikatakan, tunjukkan mengasihi Tuhan itu menjadi saksi. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu. Cara hidup yang baru berarti hidup dalam satu pertobatan. Sudah hilang cara-cara lama seperti Paulus yang jahat, Paulus yang keras, Paulus yang berdoa, orang-orang yang peminum, pemabuk, pembunuh, ya, penipu dan lain sebagainya itu ditinggalkannya.
ayat ini mengatakan tunjukkan itu. Ulangan 6 ayat 5. Tunjukkanlah itu dalam cara hidupmu. Susah sukar memang, tapi dengan pertolongan firman, pertolongan kuasa Roh Kudus, itu semuanya akan bisa kita laksanakan. Matius 13 ayat 14 ditulis oleh kitab atau Injil Matius. Yesaya sedang menegur bangsa Israel. Israel itu saat zamannya Yesaya mendengar firman Tuhan, tetapi tidak taat. Jauh daripada ketaatan, jauh daripada menunjukkan cara hidup yang layak dalam satu perbuatannya, tidak melakukan perintahnya. Telinga kanan keluar kiri dan sebaliknya. Saudara, demikian ya dalam firman Matius ini. Saya bacakan coba curah. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya dalam Matius 13:14 yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menganggap. Disepelekan. Ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu balik sehingga aku menyembuhkan mereka. Yang terakhir, ya, Yesaya, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Ini intinya, supaya mereka itu mengerti dengan hati. Di dalam hati, dalam batinnya ini, kuat kuasa Tuhan. Lalu balik sehingga aku menyembuhkan mereka. Perlu pertobatan. Perlu mendengar dan melakukan firman Tuhan. Ada satu peraturan masa lalu di kitab dalam masa Taurat. Kita Keluaran 21 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Saya akan akhiri ini. Saya membacakan Keluaran 21 ayat 5 sampai 6. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku mencintai kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Ayat 6. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk atau ditindik. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Saudara, pada saat zamannya Musa, budak itu, hamba itu, mereka jikalau tidak mau keluar dalam jangka 6 tahun, ya, jadi dibatasi 6 tahun lalu keluar. Tapi memasuki tahun ke-7, budak ini nggak mau keluar. Budak ini mengasihi tuannya, budak ini mengasihi istrinya, hamba ini mengasihi anak-anaknya, seluruh keluarganya. Dia janji, aku mengasihi Bapa, mengasihi Ibu, mengasihi putra-putri dan keluarga. Aku tidak mau lagi keluar, tapi aku tetap di dalam keluarga Bapa. Maka ditariklah dia ke depan pintu, dan di sana telinganya itu ditindik. Ya, ditindik. Nah, itulah satu tanda bahwa hamba ini mulai saat itu rela tahun ke-7 itu untuk mengikut keluarga ini seterusnya
selama-lamanya. Saya, hamba Tuhan, ingat waktu sekolah selalu dikumandangkan satu nyanyian yang mana nyanyian itu mengatakan, selama hamba masih bernapas, hamba tetap menjadi pengerjamu, menjadi hambamu. Selama bernapas, aku tetap menjadi hambamu. Inilah satu ketaatan. Kalau nyawaku terlepas, nyanyi kuno ini mengatakan, aku akan memandang wajah Tuhanku. Bukankah ini menjadi satu doa kita? Harapan doa kita sorgawi itu rumah tinggal tetap kita selama-lamanya. Di dunia ini hanya sementara. Ada yang di perut, ada yang bayi, ada yang setengah tua, ada yang sudah tua, syukurlah. Sampai 70, 80, 100 tahun mungkin. Namun seterusnya tidak bisa. Itu adalah dalam kehendaknya Tuhan. Namun kita melayani, kita ikut Tuhan selama hamba bernapas. Tuhan menyediakan berkat. Haleluya, saudara-saudara. Inilah jadi kesimpulan firman Tuhan, pengorbanan itu ada rasa sakit. Namun begitu sangat besar kasih Bapa rela mengorbankan putranya. Yesus yang taat rela mengorbankan dirinya, mengosongkan dirinya. Sampai dia disalibkan buat kita. Firman mengajarkan jadi hamba. Umat yang taat, tunduk pada Tuhan. Dia tahu kebutuhan. Tadi tuannya pasti memelihara hamba itu selama seumur hidup. Kalau itu Tuhan manusia, apalagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia siapkan berkatnya di bumi ini. Dia siapkan kecukupan buat kita. Dia siapkan untuk di sorga nanti. Inilah firman Tuhan. Kita berdoa. Segala wasanda sangka. Terima kasih. Karena Tuhan sudah berfirman kepada kami. Kami ingat bagaimana kerelaan, pengorbanan yang terbesar. Pengorbanan yang luar biasa Tuhan Yesus Kristus. Kami memang berkorban merasa sakit. Tetapi dengan itu Tuhan, maka yang kami korbankan ini keluar menjadi satu penyelamat. Demikian kehidupan kami, taat kami melakukan kehendak Tuhan. Supaya kami hidup diberkati, dikuatkan. Dan terima kasih surga yang indah. Buat kami yang percaya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah menerima firman Tuhan. Amin. Saudara, kita mendengar pengumuman ya, bahwa ibadah online ya lewat YouTube itu diperpanjang selama 1 bulan ya, selama 1 bulan diperpanjang ibadah online. Itulah menjadi satu pengumuman. Kita berdoa supaya kita semuanya kuat iman, sehat rohani dan jasmani. Mari kita masuk dalam doa terakhir. Bapa surga, terima kasih karena kekuatan dan pertolongan Tuhan. Kami ada di rumah masing-masing. Kami masih bisa bekerja, kami masih bisa sekolah walaupun daring di rumah. Kami bisa berusaha, Tuhan, dengan hikmat akal budi yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus berikan kepada anak-anak-Mu yang mungkin ada berulang tahun. Kami tidak mengetahui, entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu anak muda, anak sekolah minggu, Rebu Gembira. Tuhan berkati mereka lebih dewasa, lebih cinta Tuhan, cinta keluarga, dan diberikan sehat rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Engkau. Anak-Mu yang lain yang sakit Kau jamah, Ibu Toha Kau jamah, anak-anak Tuhan yang mungkin berbaring di rumah sakit atau di rumah, Tuhan jamah oleh kuasanya Tuhan Yesus Kristus. Teristimewa sakit rohani kami, jamah kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kiranya Tuhan memberkati rotimu, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati pelayanan kita semuanya. Haleluya. Kiranya berkat dari Bapa, berkat dari Putra, berkat dari Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus menyertai, memberkati, limpah pada kami hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, haleluya. Semua mengatakan amin. Tuhan memberkati sampai kita berjumpa di bulan depan.